Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Ami. Hari ini belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Nah, Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat memahami video pembelajaran berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada subtema 1 kita sudah pernah membahas apa itu makhluk hidup. Nah, salah satu dari makhluk hidup yaitu manusia. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu dimulai dari dalam kandungan. Nah, setelah lahir, manusia itu akan menjadi bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bertambahnya tinggi badan, yang kedua bertambahnya berat badan, yang ketiga bertambahnya kekuatan, dan yang keempat bertambahnya pintar. Nah, itulah ciri-ciri proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, di sini saja ada 2 buah gambar, yaitu gambar berwarna kuning dan gambar berwarna putih. Kira-kira pada gambar berwarna kuning ini merupakan ciri-ciri proses pertumbuhan dan perkembangan pada tahap apa ya? Coba kita perhatikan. Nah, ternyata itu merupakan ciri-ciri dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tahap bertambahnya tinggi badan. Kalau gambar yang berwarna putih itu merupakan ciri-ciri proses pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tahap bertambahnya berat badan. Nah, di sini Ustazah juga ada 2 buah gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Di mana kita lihat di gambar A ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tahap balita, di mana pada tahap balita ini manusia masih melakukan gerakan secara lemah. Jadi di sini manusia belum bisa untuk berdiri sendiri, belum bisa untuk berjalan sendiri, ataupun belum bisa untuk berlari. Sedangkan pada gambar B merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tahap remaja. Nah, di sini manusia sudah mengalami atau sudah dapat melakukan gerakan secara kuat. Nah, gerakan lemah dan gerakan kuat yang dilakukan oleh manusia itu dapat kita lakukan dengan melakukan olahraga ataupun menari. Kira-kira gerakan lemah ataupun gerakan kuat itu apa ya? Nah, gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contoh gerakannya yaitu menghentakkan kaki. Sedangkan gerakan lemah merupakan gerakan yang dilakukan secara pelan dan lemah lembut. Contoh gerakannya yaitu menolehkan kepala. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai penjumlahan bilangan ribuan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, di sini Ustazah ada sebuah contoh, yaitu di sini Ustazah memiliki bilangan 2157 dan 2154. Jika 2157 ingin kita tambah dengan 2154, maka yang harus kita lakukan yaitu mensejajarkan nilai tempatnya, di mana nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, untuk mengerjakannya juga seperti itu. Kita mulai dari nilai satuan, yaitu 7 tambah 4, hasilnya 11. Kita tulis 1 dan kita simpan 1. 5 tambah 5 hasilnya 10, ditambah 1 hasilnya 11. Satunya dari mana Ustazah? Satunya dari sini, dari yang kita simpan tadi. Jadi hasilnya 11. Kita tulis 1 dan kita simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi 2157 ditambah 2154 hasilnya 4311.
11. Nah, di sini ada contoh lain. Masih sama caranya. Di sini ada bilangan 4.735 ditambah dengan 4.377. Nah, hal yang harus dilakukan Ananda yaitu mensejajarkan nilai bilangannya dulu. Nah, setelah sudah sejajar barulah kita tambahkan. 5 tambah 7 hasilnya 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 3 tambah 7 hasilnya 10, tambah 1 hasilnya 11. Kita tulis 1, kita simpan kembali 1. 7 tambah 3 hasilnya 10, ditambah 1 hasilnya 11. Kita tulis 1 dan kita simpan 1. 4 ditambah 4 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 4.735 ditambah 4.377 sama dengan 9.112. Nah, itulah cara untuk mencari penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, bagi anak-anak ustazah yang belum paham atau belum mengerti, boleh tanyakan langsung melalui WA ustazah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf, dan ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.